Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Yang saya hormati pengurus Masjid Paripurna Raudatus Shalihin, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, semoga yang hadir insya-Allah senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa kaki ini melangkah ke masjid, masih bisa beribadah. Itu sudah cukup nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat. Di antara sahabat Nabi itu ada yang fokus memperhatikan Rasulullah. Ketika Rasulullah membuka sorban, Rasulullah itu panjang melilit kepalanya. Setelah dibuka oleh Nabi seluruhnya, terurailah rambut Nabi yang panjang. Di dalam kisah itu rambut Nabi itu panjang, tapi tertutup oleh sorban, bukan diburai terlepas. Orang sekarang malah ada rambut panjang laki-laki dibiarkan, itu menyerupai perempuan. Kalau kita punya rambut panjang, ya tutup dengan sorban. Tidak nampak panjang rambut ini. Kemudian ketika rambut Rasul itu terurai, Bapak Ibu, banyaklah kelihatan uban sudah tumbuh di kepala baginda Rasulullah. Waktu itu umur Rasulullah sekitar 60 tahun. Salah satu sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang digelar oleh Nabi Bahrul Ulum, lautan ilmu, ahli tafsir. Jadi Nabi itu punya ahli tafsir. Selain Rasulullah, ada sahabat yang pintar bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkomentar, ya Rasulullah, kelihatannya rambut engkau sekarang semakin banyak ubannya. Lalu Rasul menjawab, kamu tahu Ibnu Abbas, kenapa rambutku semakin banyak ubannya? Aku memikirkan satu ayat ini. Apa ayat itu Bapak Ibu?
Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayat tentang istiqomah. Karena Nabi mengatakan amalan yang paling berat bagi umatku nanti di akhir zaman adalah istiqomah. Inilah yang akan kita bahas. Apa itu istiqomah? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah berasal dari kata qoma wa aqama, aqimu, berdiri tegak lurus. Kalau iman kita sandarkan kepada istiqomah adalah iman yang tetap teguh, pendirian kepada Allah, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi dalam rangka mencari ridho Allah. Begitu menurut Ibnu Rajab rahimahullah. Ini yang berat. Sebab iman itu Bapak Ibu kata Rasulullah ada 3. Ada iman malaikat. Itu tidak naik, tidak turun. La yazid wa la yanqus. Tidak naik, tak turun, tetap. Maka malaikat itu tak punya pendapat, tak punya inisiatif, tak pernah membangkang, tak pernah membantah. Sami'na wa ta'na. Apa kata Allah, ikuti. Tak dibuat oleh Allah, tak dikatakan oleh Allah, tak dibuat. Itu iman malaikat. Tetap stabil. Iman yang kedua adalah iman para rasul. Naik terus. Iman para rasul itu naik terus. Semakin diuji oleh Allah semakin naik. Semakin diberikan pelajaran oleh Allah semakin naik. Ketika Nabi Ayub alaihissalam diberikan kekayaan, iblis cemburu. Kata iblis, hambamu Ayub itu karena dia kaya saja tuh, makanya dia beriman. Coba dia miskin. Oh, dimiskinkan oleh Allah, naik imannya. Oh, karena dia masih punya anak-anak, dia masih mencintai anaknya, diwafatkan oleh Allah anaknya, tambah naik imannya. Kata iblis, mungkin Ayub itu badannya sehat itu, makanya dia rajin ibadah. Disakitkan oleh Allah 18 tahun sakit, penyakit kulit, ada yang mengatakan lepra, ada yang mengatakan kusta. Naik imannya. Itu para rasul iman naik, tak pernah turun. Iman umatku kata Nabi, al-iman yazid wal yankus. Iman umatku itu bergelombang, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, tergantung situasi. Itu iman kita. Yang berat itu Bapak Ibu menstabilkan iman. Itu paling berat. Sampai Nabi saja memikirkan umatku apakah bisa istiqomah imannya. Khawatir Nabi. Hari ini beriman, besok kafir. Hari ini taat, besok melawan. Itu nanti umatku yang aku khawatirkan. Contoh saja Bapak Ibu. Ketika kita di masjid, ini kan kondisi nih, situasi tempat. Bagaimana iman kita? Kira-kira lah. Naik enggak? Oh, naik iman kita. Kenapa? Tempatnya mempengaruhi. Tapi bagaimana ketika kita di luar masjid? Oh, ini yang berat. Menyamakan iman kita ketika di masjid dengan di luar masjid. Oh, itu berat. Kita bisa baca zikir ketika di masjid. Di luar masjid berzikir enggak? Kalau mampu, berarti dia istiqomah. Istiqomah dia. Maka jumhur ulama memberikan tip. Apa tipnya supaya istiqomah? Termasuk saya Bapak Ibu, sama-sama belajar kita. Yang khawatirnya kita itu ketika wafat iman turun. Itu yang khawatir kita. Nauzubillah.
Sebab kita itu mati kita tidak tahu apakah saat datang sakratul maut itu apakah kita sedang beriman pada Allah atau sedang kafir kepada Allah. Ini yang kita khawatirkan. Maka ulama memberikan tip bagaimana supaya iman itu istiqomah. Ibadah kita istiqomah. Terus menerus. Kata ulama yang pertama tipnya adalah jangan tinggalkan doa. Minta istiqomah ketika sujud akhir dalam solat. Itu juga diajarkan oleh Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Muslim. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, jangan kalian tinggalkan satu doa setiap sujud akhir dalam solat, baik fardu maupun sunat. Apa doa istiqomah itu? Ya Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Itu dibaca. Jadi ada 3 itu doa yang Nabi sering baca. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa taubatan nasuha qoblal maut. Ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Yang ketiga, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Itu doa. Salah satunya minta istiqomah agar hati betul-betul istiqomah dalam iman. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ada juga yang menambah wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, duhai yang membolak-balikkan hati, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, dalam iman, dalam agama. Itu tip pertama. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadi minta doa kepada Allah agar ditetapkan hati istiqomah. Kedua, cari kawan, sahabat-sahabat pergaulan yang mendukung iman kita. Lingkungan itu mempengaruhi. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya ketemu orang yang tobat. Dia ngaku tobat. Tapi telepon kawan yang dulu sama berjudi sama narkoba masih ada di teleponnya. Buang. Nanti ditelepon lagi sama kawan, dipanggil, kumpul lagi, ketemu lagi. Wah, itu habis tuh. Itu bahaya itu. Apakah itu tidak memutuskan silaturahmi Pak Ustaz? Bukan. Memutuskan silaturahmi itu permusuhan. Tapi kalau kita menghindar dari kemudaratan, namanya menjaga hati. Nah, itu beda. Kalau memutuskan silaturahmi, ada unsur permusuhan, uduan. Tapi kalau menghindar dari kemudaratan, itu namanya menjaga hati. Dan yang terakhir, tipnya adalah banyak-banyak kita mendengarkan kajian Islam, ilmu. Sebab amal itu tak akan bersinar, tak akan tetap, tak akan bertahan kalau tidak didasari dengan ilmu. Maka hadiri majelis taklim, insyaallah istiqamah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.